Halo semuanya, selamat datang kembali di channel AutoNet Max dengan saya Satria Katana, dan kita masih ada di China, lebih tepatnya di kota Wuhu, di mana kita akan bahas ada dua mobil yang sebenarnya sama. Yang itu adalah Chery Tiggo 5X dan yang sebelah saya adalah Chery Tiggo 4, SUV terkecil dari keluarga Tiggo. Yuk kita bahas. Oke, jadi ini adalah sebuah Chery Tiggo 4. Tapi kenapa yang sana namanya 5X, yang di sini Tiggo 4? Sebenarnya produknya itu sama aja. Tapi kalau ya kalian tahu ya, di China itu angka 4 itu kan semacam angka keramat ya, karena C itu artinya mati. Jadi dia nggak pakai nama 4 di China, tapi untuk pasar internasional dia pakai nama 4. Dan mobil ini adalah versi yang facelift. Jadi sejak tahun 2019 itu udah di facelift dengan muka ala Tiggo 8. Tapi bukan Tiggo 8 yang kita kenal, karena Tiggo 8 yang sebelum versi yang masuk di kita. Oke, kita bahas dulu bagian depan, samping, dan belakang secara desainnya dulu ya. Oke, jadi kita bahas bagian depannya dulu. Dia pakai lampu itu yang sudah proyektor dan tentunya juga sudah LED ya. Dan di sini sedangkan lampu jauhnya sepertinya. Nah, dia nggak ada fog lamp, tapi dia ada LED DRL di sini yang ada dua tingkat seperti ini. Ada krom-kromannya dan juga ada warna hitamnya seperti ini. Nah, biar mungkin rasanya lebih racy ya, lebih racing, dikasih merah-merah seperti ini dan ada skid plate-nya warna silver seperti ini. Nah, grillnya dia pakai grill tuh yang model titik-titik seperti ini ya. Sekilas kayak punyanya Omoda ataupun si Tiggo 8 Pro yang kemarin kita bahas, yang versi facelift-nya. Nah, dia sayangnya dia belum pakai logo yang seperti Tiggo 8 Pro yang baru ya. Ya, overall seperti itu desain depannya. Kita pindah ke sisi sampingnya. Oke, kita bahas bagian sampingnya. Pertama, dia pakai handle pintu yang model tarik ya, depan belakang. Terus dia ada chrome yang memanjang di window line bagian bawahnya. Spionnya, ya biasa aja, dia ada lampu sen doang, tapi nggak ada kamera 360. Di bagian samping ada side body molding warna hitam dan ada merah-merahnya yang konsisten dengan bagian depannya. Lalu, untuk velgnya, dia pakai velg ukuran 18 inci dengan profil 215/55. Jadi lumayan tebel ya bannya. Memang belum 60, tapi lumayan lah 55. Nah, fitmentnya emang nggak terlalu gede, masih sedikit kelihatan celong ya. Khas mobil China. Di atas ada roof rail dan di belakang situ ada antena model shark fin. Oke, setelah samping sekarang pindah ke bagian belakang dan di sini dia pakai lampu belakang yang lumayan gede ya di sini. Dia kayak di smoke gitu ya. Jadi warnanya tuh nggak yang merah banget, agak gelap-gelap, termasuk juga untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya dikasih smoke. Dan di sini udah jelas namanya adalah Tiggo 4 Pro. Jadi sepertinya ini untuk pasar internasional ya. Yang sebelah sono tuh masih pakai nama Tiggo 5X. Ada wiper di sini, tapi kita lihat, oh, defogger tuh ada juga. Dan di atas ini ada, dia bukan rear spoiler ya, lebih tepatnya. Dia kayak bagian bodi aja yang nyambung dan dibikin seperti ala-ala spoiler. Ada logo Chery-nya di sini, bukan di tengah, ada chrome di sini. Dan dia ada sensor parkir belakang itu ada 3 titik. Nah, untuk knalpotnya, ini knalpot palsu ya, krom-kroman seperti ini. Dan di bagian tengahnya dia ada semacam skid plate warna silver. Knalpotnya ngumpet di bawah ya. Kita buka sekalian bagasinya seperti apa. Ya, seperti ini. Sebenarnya size-nya itu kan mirip-mirip sama Honda HR-V, Hyundai Creta dan sebagainya. Tapi emang kalau kita perhatikan bagasinya tuh nggak terlalu gede-gede amat ya. Dia masih dikasih separator seperti ini. Dan di bawah ada ban cadangannya dan juga toolkit. Nah, seperti itu, ada gantungan di pinggir-pinggirnya. Ada lampu, walaupun lampunya masih kuning, dan ada top tether buat ISOFIX-nya. Kita tutup ya. Ada kamera mundur di sini. Kita lihat ke interiornya. Oke, jadi kita masuk ke interiornya si Tiggo 4 Pro, Tiggo 4 Pro ya. Nah, di sini dia pakai setir yang masih belum flat bottom ya. Di sebelah kanan ada Bluetooth teleponi, telepon tombol-tombolnya dan juga mode untuk audio. Sebelah kiri ada buat cruise control. Nah, dia tuh pakai layar ini yang mirip dengan punyanya Tiggo 7 Pro ya. Jadi dia model MID-nya yang gede di tengah gitu layarnya. Lalu dia pakai head unit juga yang model floating seperti ini ya. Nggak terlalu gede sih, tapi lumayan lah ya. Dan untuk tombol-tombol audionya ada di sini dan AC-nya masih pakai model yang kapasitif seperti ini ya. Sayang sih, ini sebenarnya keren emang kalau kita perhatikan, tapi balik lagi ya, kalau kita lagi nyetir ini distracting banget, kita harus lihat gitu ya, buat ngepas-ngepasin gitu loh.
Nah, selain itu dia untuk lampunya sudah auto dan wipernya sayangnya belum ya. Nah, tuas transmisinya dia pakai model yang sama seperti Tigo series yang ada di Indonesia ya, seperti ini. Jadi bawahnya bolong juga nih. Ada buat wireless chargernya di sini, ada electronic parking brake dan juga ada auto hold-nya. Kabel 2 biji yang kecil, lalu bisa digeser lagi ini. Jadi dia bisa nyambung ke bawah kontrol tengahnya. Nah, bisa masukin seperti ini. Kuncinya seperti ini. Ya, lumayan cakep sih kuncinya. Nah, kita ngomong build quality ya, bahan ya. Di sini soft touch, di sini juga rapet. Soft touch, ada jajatan merah dan ada bagian merahnya. Di sini kayak ada silver-silver yang agak lebih gelap itu, yang bawahnya lebih terang ya. Aslinya di sini. Ya, tactile-nya sih agak sedikit kurang ya. Tapi untuk sebuah mobil yang bisa dikatakan versi entry-nya Tigo sih udah oke lah. Di sini ada engine start stop-nya. Lalu di sebelah kiri, di door trim juga masih ada ban soft touch di atas. Sampai ke agak bawah, baru di bagian bawah banget yang nggak ada soft touch-nya ya. Di sini. Dan ada jajatan putih dan juga ada bagian warna merahnya. Well, ini sih levelnya HR-V, kalau harganya menarik sih boleh juga dibawa ya. Dan dia ada kayak audio bagian tengahnya nih ya. Sini dia spionnya masih yang model biasa. Dan ada sunroof. Ada sunroof. Menarik kan? Kursinya sih, ini karena masih plastikan ya, kita nggak bisa ngerasain banget ya. Tapi lumayan support kanan kirinya bisa bekap walaupun nggak full banget lah. Oke, so far so good. Di bagian ini kita lihat ke bangku baris keduanya. Oke, kita duduk di bangku baris keduanya. Ini posisi nyetir saya tadi ya. Kita tutup. Oke, seperti ini. Kaki tersangga dengan bagus ya, full ya, sampai ke tekukannya ini, lutut. Dan ruang kepala masih cukup lega untuk saya yang tingginya 169. Dan di sini masih ada kisi AC dan ada USB Type A. Ada kantong-kantong juga di bagian belakangnya. Well, bukan yang terlega di kelasnya memang, tapi masih cukup lah untuk orang-orang Indonesia. Oke, kita lihat ke kap mesinnya ya, seperti apa ya. Sebelum kita nanti nyobain drivingnya seperti apa. Oke, jadi kita buka kap mesinnya ya. Dan di sini, di dalamnya ada mesin 1500 cc. Dan ini turbo. Tenaganya 156 HP dan torsinya 230 Nm. Untuk mobil sekecil ini, dikasih 1.5 turbo sih, bagus banget ya. Dan transmisinya dia CVT dengan 9 percepatan. Tapi ada yang versi 1500 juga, yang NA, yang di versi 5X di sebelah tadi. Tapi yang kita bahas kali ini adalah yang versi turbonya. Dan kita akan nyobain gimana rasanya berkendara dengan mobil seperti ini, kecil tapi 1.5 turbo. Yuk kita cobain yuk. Oke, kita nyobain mobil ini ya. Aduh, kebiasaan setir kanan nih. Seatbeltnya dari sebelah kanan. Oke, kita nyalain mobilnya. Lumayan halus ya. Oke, kita set dulu semuanya. Dia sudah elektrik ya kursinya. Dan kalau nggak salah tuh ada penghangatnya juga, penghangat kursi. Ya, ada penghangatnya, ada ventilatednya. Dan kita atur juga, dia bisa tilt dan teleskopik. Jadi kita bisa yang santai, yang rileks seperti apa. Oke, kita mulai jalan. Electronic parking brake kita rilis. Dan kita mulai ke D. Oke. Oke, untuk kekedaman kabin ya pertama ya, begitu kita masuk, ya ini masih salah satu keunggulannya Chery ya dibanding dengan brand China yang lain, kekedaman kabinnya itu bagus. Jadi berasa silent, NVH-nya bagus. Setir enteng ya. Ini lebih ke arah easy to use lah, mobil-mobil harian, mobil keseharian. Karakternya sedikit mirip dengan Alves, karena dia setirnya enteng banget ya. Oke, kita akan coba ngelewatin jalan yang agak sedikit bumpy. Ya, biasa ini setir kanan ke setir kiri emang agak susah ya. Kita pelan-pelan nih. Ya, agak bumpy jalannya. Dan surprisingly ini empuk. Ya,
comfort nih ya kecenderungannya, kita agak sedikit ngebut dikit. Nah, kalau udah jalan kayak gini baru sedikit berasa ya, ada kakunya ya. Kalau tadi waktu pelan, terus jalannya agak naik-naik dikit, dia kerasanya empuk. Kayak gini berasanya agak sedikit kaku. Nah, sekarang kita ngelewatin yang jalanan batuan kecil-kecil gitu ya. No effort, masih cukup nyaman. Sekarang kita lewat yang paving block. Dan road noise-nya emang tentu masih masuk ya, tapi masih bisa ditolerir, masih dalam kondisi yang wajar-wajar aja. Ya. Masih tergolong cukup empuk untuk sebuah SUV yang compact ya. Karena ada yang lebih keras di level ini, di segmen ini. Kita akan putar balik. Ya. Body roll sedikit berasa. Oke. Lewat jalan yang nggak mulus lagi. Dan emang bantingannya tuh lebih ke arah moderat, tapi cenderungnya tuh ke empuk ya. Nggak ke yang kaku banget. Mirip-mirip sama Tiggo 7. Kita akan antri coba tes akselerasinya ya. Oke, jadi kita akan tes akselerasi dari kondisi diam dan kita akan coba kita gas dalam ya. Ya, tenaganya tuh di 5.500 baru kerasa enak ya. 100, udah 100 nih. Ciri khas transmisi CVT. Dan untuk remnya, oke, kita agak sedikit dalam, tapi sebenarnya masih bisa sedikit ditakar. Nggak yang digital-digital banget. Jadi kalau disimpulin sih, untuk gaya berkendaranya emang lebih ke arah user friendly ya, yang emang bisa dipakai buat mobil perang harian. Mirip-mirip dengan rivalnya, yaitu adalah si Wuling Alves. Tapi kita akan tunggu ya kapan mobil ini masuk. Yang pasti mobil ini akan masuk ke Indonesia. Udah confirm dari teman-teman Cherry Sales Indonesia, akan masuk dan dijual di Indonesia. Modelnya juga seperti ini. Tapi untuk spesifikasinya kita harus tunggu lagi seperti apa. Oke, jadi kita udah nyobain si Tiggo 4 Pro dan kita sampai di kesimpulan sementara ini adalah mobil yang menarik kalau masuk ke Indonesia sebagai lawan dari si Wuling Alves, karena Wuling Alves tuh lumayan mengobrak-abrik ya pangsa pasarnya HRV, sampai ke WRV juga, bahkan sampai ke LCGC. Jadi kalau mobil ini masuk dengan harga yang menarik juga bakal jadi sebuah opsi yang menarik juga untuk kalian-kalian yang kepengen beli SUV yang kecil. Mobilnya lebih ke arah user friendly, mirip-mirip dengan Alves, dan tentunya dia punya opsi mesin yang juga menarik karena ada versinya yang turbo. Tapi kalau di harga yang mungkin let's say 300 ke bawah gitu atau 300 kecil, mungkin opsi yang 1500 NA itu akan jadi opsi yang lebih menarik. Oke, kayaknya itu aja dari Autonet Max kali ini. Thanks buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share ke teman-teman kalian, komentar di kolom komentar di bawah, subscribe buat yang belum, dan juga mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonet Max. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!